menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Jangan pernah berhenti belajar, sebab hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau. Kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh undangan, baik yang mengikuti acara paripurna secara langsung dari ruang paripurna maupun yang mengikuti secara virtual. Saya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian penutupan masa sidang kedua Mei sampai dengan Agustus tahun 2021 sekaligus pembukaan masa sidang ketiga September sampai dengan Desember tahun 2021 serta penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Hari ini Kamis hari ke-24 di bulan Muharram 1443 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 2 September tahun 2021 segera kita ikuti. Akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silahkan yang terhormat Bapak Yulisman SSI. Bismillahirrahmanirrahim. Islamic Center di Pasir Pengarayan, tempat tujuan wisata religi. Selamat datang hadirin yang kami muliakan pada acara rapat paripurna hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution, yang terhormat
para wakil ketua DPRD Provinsi Riau yang berkesempatan hadir, dalam hal ini pada hadir secara virtual. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kejati Riau atau yang mewakili, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Riau ataupun yang mewakili, Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili, Kapolda Riau atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili, dan Lanut Rusmin Nuryadin ataupun yang mewakili. Yang terhormat Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, yang terhormat para pejabat tinggi Pratama, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati Saudara para Rektor, Direktur Perguruan Tinggi se-Kota Pekanbaru, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruang sidang yang berbahagia ini maupun yang hadir secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita mempersembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kelak di yaumil mahsyar. Amin ya robbal alamin. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan, bahwa berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, maka dari 65 orang anggota Dewan yang telah hadir berjumlah 36 orang. Dengan demikian quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan dan kita lanjutkan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2021 tepat pukul 11.19 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang beragendakan: 1. Penyampaian penutupan masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2021 sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga September-Desember tahun 2021. Kedua, penyampaian pandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dari agenda paripurna yang telah dibacakan di atas, maka hari ini merupakan langkah awal kita untuk memulai pekerjaan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau pada masa persidangan ketiga di tahun 2021. Dengan berakhirnya masa persidangan kedua, yaitu Mei sampai Agustus tahun 2021, maka diyakini banyak hal yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku pimpinan DPRD Provinsi Riau menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau atas capaian tugas-tugas kedewanan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan kedua, yaitu Mei sampai Agustus tahun 2021. Walaupun dalam suasana penuh kewaspadaan terhadap wabah COVID-19, kita masih dapat menjalankan fungsi dan tugas kedewanan secara maksimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru. Semoga di tahun ini peningkatan kinerja dan hasil yang dicapai dapat lebih baik lagi dan dapat dirasakan oleh masyarakat Riau secara luas.
Ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, pada masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2021 di masa jabatan 2019-2024, Dewan telah memulai dan sudah maksimal melakukan kegiatan kedewanan, diantaranya adalah rapat paripurna, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat alat kelengkapan dewan lainnya, serta rapat-rapat panitia khusus, yang kesemuanya merupakan tugas dan tanggung jawab dewan yang harus dijalankan. Di samping itu pula, pada akhir masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2021, anggota DPRD Provinsi Riau juga telah melaksanakan kegiatan reses yang dimulai dari 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 yang dilakukan, dan Dewan juga telah melakukan berbagai kegiatan kedewanan lainnya, yang kesemuanya itu merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Dewan terhadap konstitusi dan masyarakat. Berkenaan dengan masa sidang tersebut, berdasarkan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 116 ayat 2 yang berbunyi bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan, dan setiap masa sidang ada penutupan masa sidang dan kemudian kembali dibuka. Oleh karenanya, pada rapat paripurna hari ini, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan mengumumkan penutupan masa persidangan kedua Mei sampai Agustus 2021 masa jabatan tahun 2019-2024 ini secara resmi, dan yang dimaksud dengan paripurna penutupan masa sidang tersebut adalah rapat paripurna saat ini. Ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sejalan dengan ketentuan dalam tata tertib Dewan bahwa sebelum kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dimulai, terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang. Untuk itu, kami memandang perlu penutupan masa sidang dilakukan bersamaan dengan agenda pembukaan masa sidang, dan tentunya pembukaan masa sidang tersebut sesungguhnya adalah rapat paripurna yang bersamaan dengan paripurna kita selenggarakan pada hari ini. Berkenan dengan itu, sesuai jadwal kegiatan Dewan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dalam pembukaan masa persidangan ketiga September sampai Desember tahun 2021, kami terlebih dahulu akan mengumumkan agenda kegiatan DPRD Provinsi Riau dalam masa sidang ini sebagai berikut. 1. Pembukaan masa sidang ketiga September sampai Desember tahun 2021 masa jabatan 2019-2024. 2. Rapat-rapat kerja dan rapat dengar pendapat. 3. Kunjungan insidentil. 4. Kunjungan ke daerah kabupaten atau kota se-Provinsi Riau. 5. Kunjungan kerja keluar daerah Provinsi Riau. 6. Kunjungan reses dan laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau. 7. Sosialisasi peraturan daerah. 8. Pembahasan Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Riau dan Ranperda Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 9. Rapat paripurna bersifat pengumuman DPRD Provinsi Riau. 10. Rapat koordinasi dan konsultasi gubernur bersama DPRD Provinsi Riau. 11. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional. 12. Orientasi Dewan dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan. 13. Penutupan masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2021 masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya, pada kesempatan ini, izinkan juga kami menyampaikan rekapitulasi kegiatan Dewan selama masa persidangan kedua, yaitu Mei sampai Agustus tahun 2021, masa jabatan 2019-2024 yang lalu sebagai berikut. 1. Rapat pimpinan sebanyak 12 kali. 2. Rapat paripurna Dewan sebanyak 8 kali. 3. Rapat badan musyawarah sebanyak 9 kali. 4. Rapat-rapat praksi Dewan sebanyak 32 kali. 5. Rapat-rapat komisi Dewan sebanyak 69 kali. 6. Rapat Bampemperda sebanyak 3 kali. 7. Kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 4 kali. 8. Rapat Badan Anggaran sebanyak 7 kali. 9. Kunjungan kerja komisi ke lapangan
A. Kabupaten kota sebanyak 33 kali, B. Keluar provinsi sebanyak 35 kali. 10. Menerima langsung pengaduan atau aspirasi masyarakat sebanyak 6 kali. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana lazimnya untuk setiap awal memasuki masa sidang, maka Sekretaris DPRD Provinsi Riau akan memberitahukan kepada Dewan tentang surat-surat masuk dan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat-rapat Dewan, khususnya pada masa persidangan ketiga, yaitu September sampai Desember tahun 2021 pada masa jabatan 2019-2024 nantinya. Untuk itu, kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, agar kiranya dapat menyampaikan di hadapan rapat paripurna ini. Kepada Saudara Sekretaris Dewan ataupun yang mewakili, kami persilakan. Daftar surat masuk pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Periode masa sidang kedua Mei sampai dengan Agustus tahun 2021. Jumlah total surat yang masuk 523 surat. Berikutnya kami bacakan 3 surat. Pertama, asal surat Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 16 Juli tahun 2021. Nomor surat 910/BPKAD/1862. Isi surat penjelasan rencana penyampaian rancangan KUA dan PPAS Provinsi Riau tahun 2022. 2. Asal surat Gubernur Riau tanggal 21 Juli tahun 2021. Nomor surat 910/BPKAD/1901. Isi surat pemberitahuan peraturan Gubernur Riau tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 3. Asal surat Gubernur Riau tanggal 3 Agustus tahun 2021. Nomor surat 050/Bapedalitbang/2093. Isi surat penyampaian rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Dengan rincian keseluruhan surat sebagai berikut. 1. Komisi 1, jumlah surat yang masuk sebanyak 12 surat. 2. Komisi 2, jumlah surat yang masuk sebanyak 6 surat. 3. Komisi 3, jumlah surat yang masuk sebanyak 13 surat. 4. Komisi 4, jumlah surat yang masuk sebanyak 8 surat. 5. Komisi 5, jumlah surat yang masuk sebanyak 13 surat. 6. Jumlah surat yang masuk ke AKD lainnya, fraksi-fraksi, bagian persidangan dan produk hukum, bagian umum dan bagian keuangan sebanyak 471 surat. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD atau yang mewakili, yaitu Kabak Persidangan dan yaitu Bapak Santo, yang telah membacakan surat-surat masuk, dan kemudian Dewan akan segera menindaklanjuti surat-surat masuk tersebut dalam kegiatan Dewan selama masa persidangan ketiga, yaitu September sampai Desember tahun 2021 tentunya. Sejalan dengan itu pula, dengan telah dibacakannya surat-surat masuk tadi, maka secara resmi masa persidangan ketiga September sampai Desember tahun 2021, masa jabatan 2019-2024 telah dibuka. Dan dengan demikian segala kegiatan kedewanan di DPRD Provinsi Riau pada tanggal 3 September 2021 telah dapat dimulai kembali sebagaimana biasa. Dengan penuh harapan agar di tahun 2021 ini kita semua telah diberikan amanah, insya Allah dapat menjalaninya secara baik demi terwujudnya kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau yang kita cintai. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan.
Setelah disampaikannya penutupan masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2021 sekaligus pembukaan masa sidang persidangan ketiga September sampai Desember tahun 2021 tadi, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat paripurna tanggal 12 Agustus tahun 2021 yang lalu, Bapak Wakil Gubernur Riau telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Dan sesuai dengan tatib DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 25, maka tahapan paripurna selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi. Untuk penyampaian pandangan umum fraksi, kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi. Apakah pandangan umum fraksi ini dibacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan? Sekali lagi, untuk penyampaian pandangan umum fraksi, kami meminta kesepakatan kepada para hadirin yang ikut dalam rapat fraksi ini, rapat paripurna ini, apakah pandangan umum fraksi dibacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan? Silakan Pak. Silakan Bu Almenis dari fraksi PDIP. Terima kasih pimpinan. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, karena ini sudah lama kita tidak paripurna, saya setuju untuk dibacakan pimpinan. Udah rindu rasanya saya memekikkan merdeka di atas podium. Jadi kalau seandainya kita lihat pun tidak seberapa, paling-paling 2 menit 3 menit selesai nih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Almenis. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Silakan Bu Eva dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Saya setuju apa yang disampaikan dari fraksi Partai PDI untuk dibacakan, tetapi kalau ada fraksi yang ingin menyerahkan juga tidak jadi permasalahan. Sekurang-kurangnya garis besarnya saja yang perlu kita bacakan untuk mengingat waktu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Julpi. Terima kasih pimpinan. Setuju pendapat yang disampaikan oleh Bu Eva, itu pendapat yang bijak rasanya, dan setuju juga apa yang disampaikan Bu Almenis karena ini tak panjang dan rasanya udah lama podium itu memanggil-manggil anggota DPRD ini untuk membacakan sesuatu di depan ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Julpi dari fraksi PAN. Saya rasa kita sepakati, Bapak Ibu sekalian, yang ingin membacakan kita persilakan, yang ingin menyerahkan langsung juga kita persilakan. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. JJ, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ini diawali dari fraksi Partai Golkar. Kepada juru bicara kami persilahkan untuk menyampaikannya. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Golkar dari Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dibacakan oleh saya sendiri pimpinan. Terima kasih. Silakan Bapak Ramos Teddy Sianturi. Pandangan umum fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Ketua Wakil Ketua Anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat para kepala organisasi dan rekan-rekan insan pers
serta hadirin hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat bersama hadir di tempat yang terhormat ini dalam penyampaian pandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Saudara Gubernur Riau, saudara pimpinan sidang, anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia. Rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 adalah sebuah gagasan cerdas, tepat, dan jauh ke depan yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Riau guna menyiapkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan di bumi Melayu dalam kurun waktu 15 tahun. Hal ini sesuai dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Riau, di mana salah satu sektor yang cukup strategis dan menjadikan dalam rangka menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk warga dalam merumuskan konsep perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pariwisata. Fraksi Partai Golkar menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu. Izinkan kami melalui rapat paripurna ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar memandang rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sangat strategis dan memiliki nilai-nilai sosial budaya dan ekonomis dalam artian dengan adanya usulan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam bentuk rancangan peraturan daerah bisa menjadi pijakan kuat sekaligus pedoman konkret dalam menyusun pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau. Dengan harapan dokumen ini tidak saja indah dan menawan di atas kertas, akan tetapi betul-betul menjadi pedoman atau panduan konkret yang ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Sebab selama ini sungguh ironi, para pelaku pariwisata berjalan masing-masing tanpa ada keterpaduan arah dan langkah dalam mengelola kegiatan kepariwisataan. Kedepannya duduk semeja dalam merumuskan kebijakan dan program, termasuk kendala yang dihadapi dalam dunia kepariwisataan bisa diatasi secara bersama. 2. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dengan adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau, diharapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, termasuk dunia usaha serta masyarakat tahu persis apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, kapan dan di mana dalam mengelola kegiatan kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dan secara materi dan teknis pun diperkuat oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota. Sungguh peraturan perundangan di atas mencerminkan semangat dan konsep keterpaduan dan saling dukung menjadi penting. Apalagi rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi atau RIMPAPROP Riau yang sedang diajukan dan dibahas oleh panitia khusus kelak. Sangat senapas dan bagian yang tak terpisahkan dengan rancangan pembangunan nasional atau RPJM, rencana pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah, ataupun dengan rencana tata ruang dan wilayah RT/RW Provinsi Riau, dan juga program serta resmi UNWTO atau United Nations World Tourism Organization Program. 3. Fraksi Partai Golkar sangat menyadari bahwa dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 diharapkan para stakeholder lainnya memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan guna mendukung kegiatan sektor pariwisata. Dalam dan luar negeri
adalah terkait wajah infrastruktur dalam menuju lokasi wisata yang masih buruk ke depan. Fraksi Partai Golkar menegaskan harus ada langkah konkret menuntaskan masalah-masalah mendasar sektor kepariwisataan ini. Sebagai yang tergambar jelas, tujuan pembangunan kepariwisataan antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Menghapus kemiskinan. 4. Mengatasi pengangguran. 5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. 6. Memajukan kebudayaan. 7. Mengangkat citra bangsa. 8. Memusuk rasa cinta tanah air. 9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Dan terakhir 10. Mempererat persahabatan antara bangsa. 4. Fraksi Partai Golkar telah membaca secara komprehensif Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 yang terdiri dari 38 halaman, 11 bab, 29 pasal, serta dilengkapi naskah akademik yang relatif tebal. Yang turut mendukung rancangan peraturan daerah yang diajukan diharapkan di tingkat pansus draft rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas lebih serius dan mendalam. Apalah artinya sebuah naskah akademik kalau hanya menjadi lampiran dokumen tanpa menjadi referensi keilmuan dalam rangka menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan selama kurun 15 tahun bagi masa depan dunia pariwisata Provinsi Riau. Perdebatan keilmuan dan kebijakan monumental tentang kepariwisataan menjadi mengemuka dan ditunggu banyak pihak dalam pembahasan pansus kelak bersama pihak-pihak terkait. 5. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa aspek pembangunan kepariwisataan menjadi perhatian utama dalam pembahasan pansus. Hal ini tertera dalam draft rancangan peraturan daerah pasal 4 ayat 1, di mana Rimprapprop mempunyai 4 aspek pembangunan kepariwisataan yang meliputi: A. Destinasi pariwisata, B. Industri pariwisata, C. Pemasaran pariwisata, dan D. Kelembagaan kepariwisataan. Salah satu topik bahasan yang kelak menjadi perhatian bersama adalah soal industri pariwisata, bahwa aspek saat ini dikelompokkan menjadi 13, yaitu usaha tarik wisata, 2. Usaha kawasan wisata, 3. Usaha jasa transportasi wisata, 4. Usaha jasa perjalanan wisata, 5. Usaha jasa makanan dan minuman, 6. Usaha penyediaan akomodasi, 7. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8. Usaha penyelenggaraan MICE, Meeting Intensive Convention Exhibition, 9. Usaha jasa informasi pariwisata, 10. Usaha jasa konsultan pariwisata, 11. Usaha jasa pramu wisata, 12. Usaha jasa wisata tirta, 13. Usaha spa. Fraksi Partai Golkar sekali lagi memandang bahwa ke-13 poin ini di atas hendaklah menjadi atensi utama dalam pembangunan kepariwisataan. Peran pemerintah, dunia usaha, masyarakat menjadi elemen penting yang tidak bisa dipisahkan. Terakhir, 6. Fraksi Partai Golkar juga memandang perlu sekaligus memberikan masukan bahwa perlu dilakukan wacana wisata syariah, termasuk mengidentifikasi potensial wisatanya guna menunjang pasar syariah yang masih banyak belum digarap, yang diharapkan dapat menunjang visi misi Gubernur Provinsi Riau. Demikian yang dapat kami sampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisatan Provinsi Riau tahun 2001-2035. Berlayar di lautan sebuah batra panjang berhasta-hasta. Inilah pantun tentang wisata, tentang keindahan alam semesta. Kurang semangat, Bu. Anak Cina makan petai, kakinya terikat rantai. Lihatlah indahnya pantai, membuat jiwa terasa santai. Amin. Sekian dan terima kasih. Pekanbaru, 2 September 2021, fraksi Partai Golkar DPR Provinsi Riau, Ketua Haji Karmalasari Eskom MM, anggota terlampir. Terima kasih. Terima kasih
Kami ucapkan kepada fraksi Partai Golkar melalui anggota Dewan yang terhormat Saudara Ramos Teddy Sianturi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami persilakan pembicara kedua dari fraksi PDI Perjuangan. Kepada juru bicara kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Merdeka! Kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Saudara Wakil Gubernur Riau, saudara pimpinan paripurna, dan anggota dewan seluruh hadirin yang saya hormati. Mengawali pandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan paripurna yang telah memberi kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada daerah kita ini, merupakan kekayaan alam dan kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Potensi tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan ketimpangan pendapatan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan menyambut baik pembahasan Ramperda ini karena industri pariwisata Provinsi Riau harus mempunyai daya saing yang unggul di tengah persaingan antar daerah yang sangat ketat. Setelah mempelajari dan mencermati penjelasan dan draft Ramperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Riau tahun 2021-2035 tersebut, untuk lebih menyempurnakan Ramperda ini, izinkan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional, dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut, lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang sangat strategis bagi pemerintah daerah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting untuk dikembangkan untuk pariwisata. Oleh karena itu, percepatan terhadap perwujudan Ramperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Riau 2021-2035 tersebut perlu disegerakan untuk dilakukan. Dan fraksi kami sangat mendukung, mengingat rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata yang perlu disediakan oleh daerah dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata. 2. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa penyusunan Ramperda ini harus mengacu kepada RPJMD Riau tahun 2005 tahun 2025 serta RPJMD tahun 2019 sampai 2024. Di samping itu juga harus selaras dan saling menguatkan dengan perda lainnya tentang kepariwisataan yang telah disusun.
3. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu. Sehingga berbagai tantangan dan kendala dalam kerjasama dan kolaborasi harus dihadapi. Strategi apa yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan kendala di bidang kepariwisataan, khususnya berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder yang berbeda? Mohon penjelasan. Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, beberapa yang dihadapi dan menjadi kendala pariwisata Riau. Antara lain pencitraan pariwisata Riau yang masih mengambang, strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu dan terfokus, dan yang terakhir sinergi kemitraan pemasaran yang masih belum optimal. Fraksi kami mohon penjelasan langkah apa yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut. 5. Dalam dokumen RPJMD Riau tahun 2005-2025 terkait isu kepariwisataan dicantumkan, yang pertama, daya tarik wisata Provinsi Riau belum dikembangkan dengan baik, belum didukung sarana dan prasarana, belum didukung peran serta masyarakat dalam mengembangkan pariwisata daerah, sehingga belum mendorong kunjungan wisata ke Riau. Potensi sektor wisata Riau didominasi oleh wisata budaya yang masih bersifat musiman dan lemahnya keterkaitan antar kegiatan budaya dan objek wisata menyebabkan belum dapat menjamin pembangunan sektor pariwisata. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan progres pemerintah daerah dalam melakukan penyiapan infrastruktur dan SDM sebagai tahapan lanjutan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau? Mohon penjelasan. 6. Di sisi lain, dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata. Antara lain daya saing produk wisata yang belum optimal, bagaimana arah kebijakan pemerintah serta strategi yang ditempuh agar daya saing produk wisata dapat optimal dan yang penting mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat. Mohon penjelasan. 7. Dalam Ramperda ini beberapa nama lokasi sudah ditulis secara jelas dan detail, tapi masih banyak objek wisata yang belum disebut. Sehingga dengan belum tersebutnya nama-nama itu kami belum dapat membaca perencanaan pengembangan pariwisata tersebut. Mohon penjelasan. Pengembangan kepariwisataan termasuk usaha konservasi budaya dan alam seperti budaya pacu jalur di Kuantan Singi dan Indragiri Hulu yang mesti didukung dengan upaya memperbaiki dan konservasi secara komprehensif daerah aliran Sungai Kuantan, yang jika tidak dilakukan langkah-langkah konservatif dan antisipatif maka akan rusak oleh aktivitas PT. Di sepanjang aliran sungai yang menjadi arena pelaksanaan budaya ini, oleh karena itu sangat dibutuhkan sinergi kebijakannya, tentunya dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan identitas pariwisata Riau dalam persaingan global. Fraksi kami memandang bahwa sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat serta penegak hukum TNI dan Polri mutlak dilaksanakan. Oleh karena itu perlu ada beberapa strategi untuk mengembangkan pariwisata yang berbarengan dengan usaha konservasi budaya dan alam. Mohon penjelasan.
Demikian pandangan umum fraksi ini kami sampaikan untuk mendukung percepatan perda ini selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Mohon maaf apabila dalam kesilapan tutur kata dalam menyampaikan pandangan umum ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Makmun Solihin ditandatangani. Terima kasih. Kepada fraksi PDI Perjuangan melalui anggota Dewan yang terhormat Saudari Almainis kami sampaikan ucapan terima kasih. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu yang ketiga, kepada fraksi Partai Demokrat, kepada juru bicaranya kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup NKRI. Hidup. Tadi PDI Merdeka. Sekarang saya ambil secara global NKRI. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau, Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Saudara Sekretaris Daerah, hadirin dan hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Setinggi puji dan sedalam syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam pemimpin yang sangat amanah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara Gubernur, undangan paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Saat ini sektor pariwisata di Provinsi Riau sedang dalam proses pengembangan. Provinsi Riau memiliki berbagai macam objek wisata dan wisata budaya. Potensi tersebut dibagi ke dalam
sistem zona yang disebut kawasan strategis pariwisata provinsi, yang juga berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Perencanaan kepariwisataan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan kondisi aktual dan faktual tentang permasalahan rencana induk pembangunan kepariwisata Provinsi Riau tahun 2021-2035 ini, izinkan kami dari fraksi partai menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat menekankan agar peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini betul-betul dapat menjadikan agar pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mendorong sebesar mungkin pemberdayaan masyarakat. Kedua, fraksi Partai Demokrat menegaskan supaya pariwisata Provinsi Riau diarahkan untuk menjadi sumber PAD yang dapat diandalkan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan kepariwisataan harus secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi adalah suatu dokumen perencanaan induk kepariwisataan daerah untuk periode 15 tahun yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Keempat, penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan kepariwisataan dan sebagai panduan bagi sektor terkait lainnya untuk mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya sinergitas dan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk membangun maupun memperbaiki sarana dan infrastruktur agar lebih mendukung aktivitas pariwisata di Provinsi Riau secara menyeluruh. Selanjutnya diperlukan juga kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan objek wisata di Provinsi Riau. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Demokrat ini kami sampaikan. Semoga menjadi bahan masukan yang bermanfaat guna menyusun langkah-langkah strategi bagi pembangunan Provinsi Riau di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pekanbaru, Ketua Haji Agung Nugroho ditandatangani. Kepada fraksi Partai Demokrat melalui anggota Dewan yang terhormat Saudari Eva Yuliana kami ucapkan terima kasih.
Selanjutnya pembicara keempat fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya, dan kepada juru bicara kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Kami dari fraksi Partai Gerindra yang akan membacakan pandangan fraksi dari Partai Gerindra adalah yang terhormat Dona Sri Utami. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, dipersilakan. Pandangan umum fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam Indonesia Raya. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, pimpinan Dewan, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan Dewan dan para anggota DPRD Provinsi Riau, Saudara para anggota Forkopimda Provinsi Riau, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta para kepala dinas, kepala badan, dan unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Saudara Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau, pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka adat, cendekiawan, budayawan, pengusaha, pemuda dan mahasiswa, para insan pers, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, serta majelis undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat kembali bertemu dan berkumpul bersama-sama di ruangan ini, ataupun yang mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini melalui video conference via aplikasi Zoom Meeting dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemputan, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Pertama sekali, perkenankan kami atas nama fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan pandangan umum fraksi dalam forum yang terhormat ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 untuk dibahas bersama DPRD Provinsi Riau. Sidang Dewan yang kami hormati, tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan. Pariwisata merupakan instrumen pembangunan yang diharapkan dapat menjadi motor sekaligus media kohesi antar berbagai sektor pembangunan di daerah. Berkembangnya pariwisata diharapkan dapat membuka daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh proses pembangunan sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah sekaligus dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Selain itu, pariwisata diharapkan dapat memperkuat identitas masyarakat Riau sebagai masyarakat Melayu yang religius, egaliter dan terbuka. Namun demikian, pariwisata juga tidak lepas dari berbagai dampak yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan dan politik. Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, maka pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi.
pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Riau memerlukan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Komitmen tersebut tertuang dalam bentuk penganggaran yang proporsional guna mendukung pembangunan kepariwisataan, peningkatan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas, serta program pendukung dari sektor yang sinergis dengan program pembangunan kepariwisataan. Penetapan peraturan daerah tentang Riparprov Riau diharapkan dapat menjadi rujukan serta menjaga konsistensi dan mengikat tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pariwisata dalam melakukan pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau ke depan. Terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035, fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau memberikan pandangan dan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra menyambut baik dan sekaligus memberikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Riau yang telah menginisiasi dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPRD Provinsi Riau dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 yang diajukan pemerintah daerah ini merupakan langkah strategis dan terencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian memperhatikan perkembangan terkini dan isu-isu aktual tentang kepariwisataan baik dalam konteks regional, nasional maupun global yang meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Hal ini tentunya dimaksudkan agar rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau yang akan diperdakan nantinya. 3. Dalam konteks pembangunan dan untuk kemajuan pariwisata Provinsi Riau ke depan, maka fraksi Gerindra mendukung penuh atas rancangan peraturan daerah ini, tentunya sesuai dengan posisi Provinsi Riau saat ini dan pada tahun 2019 lalu masuk 10 besar destinasi wisata halal unggulan terbaik di Indonesia, yaitu menempati peringkat ketiga nasional dengan adanya Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Jeda dulu ya. Azam.
Baik, kita lanjutkan. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota dewan dan seluruh hadirin yang terhormat. Yang keempat, fraksi Gerindra berpandangan bahwa momentum Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 ini dapat kita jadikan peluang untuk membangun kepariwisataan dan konstruktif bagi dunia pariwisata Provinsi Riau yang kita orientasikan untuk menunjang dan memantapkan pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau yang lebih progresif, terpadu, dan modern. Mohon tanggapannya. Yang kelima, fraksi Gerindra berpandangan bahwa mengingat Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 ini masuk agenda strategis daerah untuk periode 15 tahun ke depan sebagai pedoman dan rujukan bagi pembangunan dan kemajuan kepariwisataan di Provinsi Riau yang berbasis pada kearifan lokal dan keunikan budaya Melayu Riau. Maka fraksi Gerindra berharap dalam pembahasan Raperda tersebut agar pansus yang bertugas membahas dan menggodok draft Raperda ini harus dapat melahirkan gagasan futuristik dan progresif untuk menyempurnakan konsep yang telah tertuang dalam naskah akademik dan draft Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Mohon tanggapannya. Para jemputan, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Yang keenam, fraksi Gerindra berpandangan bahwa dari 29 poin pasal dan 1 lampiran dari rancangan perda ini, menurut hemat kami, telah memberikan gambaran yang lengkap, khususnya yang terkait dengan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata di Provinsi Riau. Karena dari aspek konten dan rujukan utama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Pertanyaannya kemudian adalah, apa dan bagaimana planning pemerintah daerah Provinsi Riau untuk menjadikan kawasan wisata nasional KSPN menjadi kawasan wisata yang terpadu dan harmonis yang menjadi bersinergi dengan Program Induk Pariwisata Nasional? Mohon penjelasannya. 7. Di sisi lain, fraksi Gerindra berpandangan bahwa dalam kerangka pengembangan industri pariwisata terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, seperti daya saing produk wisata yang belum optimal. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau serta strategi yang ditempuh agar daya saing produk wisata dapat optimal dan yang terpenting mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya masyarakat tempatan. Mohon penjelasannya. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, kedelapan, selain beberapa poin yang telah disampaikan di atas berikut ini, kami sampaikan dari fraksi Gerindra beberapa catatan yang perlu dicermati dan diperhatikan baik pemerintah Provinsi Riau sebagai pengusul Raperda dan juga DPRD khususnya Pansus yang akan melanjutkan pembahasan Raperda ini. Catatan tersebut sebagai berikut. 1. Mengingat Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Provinsi Riau untuk periode 15 tahun, maka Raperda ini menjadi media yang tepat bagi pemerintah daerah untuk memasarkan potensi wisata agar menjadi sangat strategis dan penting dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Riau. 2. Keterlibatan semua pihak antar sektor sangat dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri, sehingga berbagai tantangan dan kendala yang ada dengan kerjasama dapat teratasi dengan berkolaborasi sebagai stakeholder, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. 3. Perlu rumusan pasal tentang strategi komunikasi pemasaran yang terpadu, terintegrasi, dan terfokus disertai dengan sinergitas kemitraan pemasaran kepariwisataan yang optimal. 4. Perlu pengembangan kepariwisataan daerah baru, termasuk usaha konservasi budaya dan alam di kawasan daratan dan pesisir Riau. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sinergitas kebijakan antar pemerintah daerah dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan dan menjadikan identitas pariwisata bumi Melayu dalam persaingan global. Terakhir, dalam pembahasan Raperda ini hendaklah mengedepankan kearifan lokal dan budaya lokal dalam arti luas. Di samping itu juga diharapkan rumusan yang muncul dalam rancangan ini nantinya mengedepankan nilai-nilai budaya ciri khas Melayu Riau. Hadirin sidang dewan yang terhormat, tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan,
Demikian pandangan umum fraksi Gerindra ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesetiaannya mengikuti sidang paripurna pada hari ini, serta mohon maaf bila ada khilafan dan dalam penyampaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berdoa agar Provinsi Riau semakin cemerlang dan terbilang lebih baik di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pandangan umum fraksi Gerindra kami akhiri dengan sebaik pantun. Di Sungai Kuantan mengail ikan, perahu ditambat di pohon getah. Pandangan umum telah disampaikan, kami nantikan jawaban pemerintah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pekanbaru, 2 September 2021, fraksi Gerindra, DPRD Provinsi Riau, Wakil Ketua Haji Nur Zafri, SE, fraksi Gerindra, DPRD Provinsi Riau. Terlampir anggota, Wakil Ketua, Sekretaris. Pada fraksi Gerindra melalui anggota Dewan yang terhormat Saudari Dona Sri Utami kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya pembicara kelima fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk dapat menyampaikan pandangan umum fraksinya, dan kepada juru bicara kami persilakan untuk dapat menyampaikan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai tahun 2035. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan Dewan, dan para anggota DPRD Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta para kepala badan, kepala dinas, dan unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang terhormat para rektor dan direktur perguruan tinggi, direktur BUMD, alim ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh wanita, cendekiawan, budayawan, pengusaha, pemuda, dan mahasiswa, para insan pers, serta majelis undangan yang saya muliakan. Para jemputan, enci-enci, puan-puan, dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat kembali dipertemukan dan berkumpul bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian penutupan masa persidangan kedua Mei sampai dengan Agustus tahun 2021, sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga September sampai Desember tahun 2021. Kedua, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan sidang dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksi dalam forum yang terhormat ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Wakil Gubernur Riau yang telah menyampaikan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai tahun 2035 pada rapat paripurna Dewan beberapa hari yang lalu. Sidang Dewan yang terhormat, tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan. Terkait rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi landasan sebuah daerah provinsi atau kabupaten kota untuk memiliki rencana induk pembangunan kepariwisataan. Pada pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2 mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tersebut, bahwa tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persatuan antar bangsa, sehingga rencana induk pembangunan kepariwisataan atau RIPPARPROP menjadi pedoman utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut. Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang telah menyiapkan dan mengajukan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035 kepada DPRD Riau untuk nantinya kita bahas dan menyepakati menjadi peraturan daerah. Semoga dengan adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan ini, segala potensi pariwisata serta tujuan dari kepariwisataan tersebut bisa tercapai. Kedua, Riau sesungguhnya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Sebagai pusat budaya Melayu, banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikelola untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Pada zaman dahulu, tercatat ada beberapa kerajaan yang berada di bawah Riau, di antaranya Kerajaan Indragiri, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Sri Indrapura, dan Kerajaan Riau Lingga. Bukti peninggalan sejarah Melayu di Riau sampai sekarang masih bisa kita lihat. Peninggalan-peninggalan itu dijadikan aset bagi Provinsi Riau dalam mengembangkan pariwisata budaya Melayu Riau. Begitu juga potensi destinasi wisata religi yang juga semakin berkembang di beberapa daerah di Provinsi Riau. Selain destinasi wisata, budaya Melayu dan religi, daya tarik wisata Riau berupa wisata alam yang tersebar di 12 kabupaten kota juga sangat banyak, seperti wisata alam pulau kecil, pantai, danau, sungai, air terjun, hutan, perkebunan, pertanian, bentang alam, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, fraksi PKS sangat berharap dengan adanya
rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau ini mampu memberikan solusi akan belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata di Provinsi Riau selama ini. Permasalahan infrastruktur, baik jalan ataupun sarana pendukung lainnya, harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Ketiga, rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau ini merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan juga SDG program serta Tourism UNWTO United Nations World Tourism Organization program. Oleh karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta dan mendorong kepada pemerintah dan juga nantinya panitia khusus agar benar-benar memperhatikan segala keterkaitan yang ada dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau ini, sehingga perda yang dihasilkan nanti tidak bertentangan dan berlawan dengan segala peraturan yang ada. Keempat, prinsip rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau atau RIPARPROP diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya serta pembangunan kepariwisataan yang beridentitas lokal dan berwawasan global. Hal ini juga sejalan dengan visi RIPARPROP, yaitu terwujudnya Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia berbasis budaya dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fraksi PKS sangat mendukung visi dan misi serta prinsip dari RIPARPROP ini, karena sebagai pusat budaya Melayu, Riau harus mampu mempertahankan kekhasan Melayu dan nilai-nilai religius. Di masa globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tentu sangat besar tantangan dan menerapkan prinsip dan visi dari RIPARPROP ini. Maka perlu pengawasan dan tentunya juga sanksi bagi yang melanggar dari prinsip serta visi misi dari RIPARPROP Riau ini. Saat ini tentu butuh komitmen dan kerja-kerja konkret dari pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan wisata halal ini di Provinsi Riau. Fraksi PKS meminta penjelasan pemerintah sudah sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mewujudkan wisata halal ini. Mohon penjelasannya. Kelima, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 7 menyebutkan pilar pembangunan kepariwisataan mencakup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Fraksi PKS berharap segala strategi dan kebijakan terhadap 4 pilar pembangunan kepariwisataan dalam mewujudkan visi misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang dituangkan dalam RIPARPROP Riau ini benar-benar mampu dijalankan dan dikelola oleh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau dan meningkatkan pendapatan daerah. Rencana induk pembangunan kepariwisataan ini tentu menjadi angin segar bagi wisatawan, masyarakat Riau, serta para pengelola pariwisata serta pelaku industri kepariwisataan. Harapan ini RIPARPROP tidak hanya menjadi dokumen yang berisi narasi saja, namun mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam membangun kepariwisataan di Riau ke depannya. Salah satu yang sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana meningkatkan dan memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi kreatif untuk ikut serta bersama-sama mendukung wisata Riau. Salah satunya perlu memberikan insentif atau bantuan kepada pelaku industri kreatif agar mereka semakin berkembang dan semangat mendukung wisata Riau. Begitu juga perlunya kerjasama semua pihak, bagaimana kita juga meningkatkan sadar wisata kepada masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Hadirin sidang dewan yang terhormat, tuan-puan yang kami muliakan. Demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan
Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekhilafan yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Ketua Markarius Anwar STMSI. Kepada fraksi Keadilan Sejahtera melalui anggota Dewan yang terhormat Saudari Dr. Arnita Sari, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ke-6 dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kepada juru bicara kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiasi papan bertebaran semat, sebilah paku jatuh ke Kuantan. Fraksi PAN mempersilakan dengan hormat kepada saudaraku Zulfi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, Saudara Wakil Gubernur Riau, Saudara Pimpinan, Ketua Fraksi dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, yang kami hormati seluruh undangan baik yang menghadiri secara fisik maupun secara virtual. Mengawali pertemuan ini, kami kembali mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan senantiasa menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada kita semua. Salah satunya adalah masih diberinya kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau ini. Sebagaimana undangan bahwa agenda rapat hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Salawat serta salam pula kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dewan dan jemputan majelis yang berbahagia, kebijakan pariwisata merupakan sebuah media yang strategis bagi pemerintah daerah untuk memasarkan potensi wisatanya. Rencana induk pengembangan kepariwisataan adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata yang perlu disediakan oleh daerah dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Pariwisata bukan sektor yang dapat berdiri sendiri, perlu koordinasi dan kolaborasi antara stakeholders yang berbeda. Dari aspek ekonomi, kontribusi pariwisata memiliki nilai penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Namun khusus di Provinsi Riau dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, kontribusi pariwisata Riau terhadap perekonomian daerah adalah yang terkecil. Angka kontribusinya masih di bawah 1%. Dalam 10 tahun terakhir,
hanya berkisar dari 0,3% sampai 0,5% saja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dominannya sektor migas, pertambangan dan penggalian dalam membentuk struktur perekonomian di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau seakan tertidur di dalam gemerlapnya hasil migas dan terus mengandalkan sektor ini sebagai sumber utama perekonomian. Padahal suatu saat nanti akan terus berkurang dan bahkan habis. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau perlu mulai mengskemakan kembali pola perkuatan struktur perekonomian dengan penggalian potensi-potensi pendapatan di sektor lain seperti halnya potensi pariwisata. Sidang Dewan yang terhormat, setelah mempelajari secara seksama naskah akademik dan draft Ramperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Riau tahun 2021-2035 ini, maka fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, walaupun terbilang terlambat, namun fraksi PAN tetap mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau yang berkeinginan untuk mengembangkan kepariwisataan di Riau sebagai potensi baru, sumber baru, penambah pundi-pundi pendapatan daerah. Rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Riau ini adalah amanat undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mestinya telah dijabarkan oleh pemerintah daerah dari dulu sejak undang-undang ini diundangkan. Namun setelah 10 tahun telah berlalu, barulah pemerintah daerah sadar dan teringat bahwa amanat yang terkandung dalam undang-undang ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi daerah, tersebab mempunyai potensi besar, utamanya sebagai pendongkrak pendapatan asli daerah dengan catatan bila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Kedua, fraksi PAN melihat bahwa perkembangan pariwisata di Riau saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat dan kompleks, terutama minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti buruknya akses jalan, transportasi, akomodasi, hingga SDM kepariwisataan yang belum profesional. Belum lagi kemampuan anggaran kita yang sangat terbatas, butuh waktu dan investasi serta anggaran besar untuk dapat mengungkit pariwisata Riau ke tingkat yang lebih tinggi. Tak cukup 10 hingga 15 tahun untuk bisa menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia seperti yang diidamkan. Untuk itu perlu komitmen tinggi dan keseriusan pemangku kepentingan dalam mewujudkan atau ingin ini ditinggal hanya isapan jempol saja. Mohon penjelasan dan tanggapan Saudara Gubernur. Ketiga, terkait penyusunan naskah akademik, fraksi Partai Amanat Nasional menilai isi dari naskah akademik ini tidak sinkron, tak nyambung dengan isi muatan Ranperda. Ranperda menginginkan terwujudnya pariwisata halal sebagaimana tertuang dalam visi pada pasal 7 yang berbunyi terwujudnya Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia berbasis budaya dan berkelanjutan. Namun di dalam naskah akademik tidak sedikit pun menyinggung tentang pariwisata halal ini. Kajian di dalam naskah akademik fraksi PAN nilai sangat dangkal, bersifat umum dan sama sekali tidak menggambarkan sebuah desain rencana pembangunan kepariwisataan yang apik bagi Provinsi Riau. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Keempat, mengingat jangka waktu perencanaan yang tertuang dalam draft Ranperda ini selama 15 tahun 2021-2035, maka menurut fraksi PAN waktu ini tidaklah panjang. Untuk itu haruslah disusun target-target yang jelas dan konkret agar dapat dicapai apa yang menjadi visi dari pembangunan kepariwisataan ini. Penetapan misi tidak bersifat normatif, namun mesti menggambarkan rancangan strategi konkret dari kegiatan yang dilakukan. Fraksi PAN mengusulkan agar dalam Ranperda ini fokus saja pada beberapa prioritas pembangunan pariwisata yang menjadi unggulan,
sehingga bisa dibuatkan desain strategi dan rencana aksi yang mumpuni sesuai waktu dan kemampuan anggaran tentunya. Kelima, fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan perlu adanya tambahan pengertian dan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep pariwisata halal, baik di dalam naskah akademik maupun dalam ranperda ini. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pariwisata ini dikhususkan hanya bagi kaum muslim saja dan mengartikan wisata halal sebagai konsep islamisasi regulasi. Padahal pariwisata halal ini sesungguhnya dipahami sebagai sebuah konsep yang menghadirkan keterpaduan sistem pariwisata yang bersih, clean, sehat, health, aman, safety, dan juga nyaman, comfort. Untuk itu perlu ada tambahan fasilitas yang menjamin orang-orang non-muslim terpenuhi kebutuhannya. Terakhir, menurut fraksi PAN, ranperda ini haruslah diselaraskan dan bersinergi dengan aturan-aturan yang berlaku, terutama RT RW Riau 2018-2038 yang saat ini tak kunjung direvisi pasca diterimanya gugatan terhadap RT RW tersebut oleh Mahkamah Agung. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan Dewan dan jemputan majelis yang berbahagia, demikianlah pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional terhadap ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Riau tahun 2021-2035 ini. Kami sampaikan, fraksi PAN meminta kepada pemerintah agar dapat menanggapi dan memperhatikan catatan-catatan dari fraksi PAN ini. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita berserah diri. Semoga segala upaya yang telah kita laksanakan mendapat rahmat dan diridhoi olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pekanbaru 2 September 2021. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, Ketua Zulfi Mursal, anggota terlampir. Nasrul minallah wa fatsun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Fraksi PAN, Saudara Zulfi Mursal yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya ke hadapan kita semua. Kemudian pembicara berikutnya dari fraksi Partai Kebangsaan Bangsa, dan kepada juru bicara kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih pimpinan dari Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pandangan umum fraksi terhadap rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Riau tahun 2021 ini, izin kami serahkan oleh pimpinan. Terima kasih. Silakan. Kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui anggota Dewan yang terhormat Saudara Kiai Abu Khairi, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kami persilakan fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Kepada juru bicaranya kami persilakan untuk dapat menyampaikan pandangan umum fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Riau. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, para pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan Dewan, dan para anggota DPRD Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur beserta para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang terhormat para tokoh masyarakat, cendekiawan, akademisi, pemuda, perempuan, insan pers, dan komponen masyarakat strategis lainnya yang berbahagia. Karena fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura DPRD Provinsi Riau yang terakhir dan mengingat waktu, maka dalam hal ini kami dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura DPRD Provinsi Riau akan menyerahkan saja pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura melalui anggota Dewan yang terhormat Saudari Farida Saad yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah sama-sama kita ikuti penyampaian pandangan umum fraksi tadi, diharapkan berbagai masukan, pertanyaan serta saran dari masing-masing fraksi kiranya dapat ditanggapi dan dijawab oleh Saudara Gubernur Riau, yang kemudian jawaban ataupun tanggapan itu nantinya dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya. Izin pimpinan Zulfi. Ya, silakan Pak Zulfi. Terima kasih pimpinan. Hanya sekedar saran saja pimpinan agar nanti mendapat catatan di paripurna ini. Hanya saran saja, kiranya nanti setiap paripurna Ranperda kita mengusulkan agar OPD terkait hadir secara fisik, sehingga mereka nanti mengikuti secara lebih awal untuk proses bagaimana Ranperda ini dibuat dan bagaimana nanti saran-saran, pandangan umum dan sebagainya yang terjadi dalam forum paripurna ini. Demikian pimpinan, makasih. Terima kasih Pak Zulfi. Saya rasa masukan yang baik dan luar biasa. Mungkin kepada Pak Wakil Gubernur bisa menjadi perhatian ya, bahwa untuk OPD terkait khususnya pariwisata tentu adalah OPD pariwisata ya, Dinas Pariwisata untuk dapat mengikuti secara langsung bukan secara virtual, kan begitu ya maksudnya Pak Zulfi ya. Saya rasa masukan yang baik dan bagus sekali. Silakan Pak Mardianto. Izin pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, mumpung acara paripurna di sini, saya Mardianto Manan dari fraksi PAN. Saya berasal dari Dapil 8 sama dengan Pak Ketua. Dalam 2 hari belakangan ini Pak Gubernur terjadi rusuh di Duta Palma yang ada di kampung saya di Siberakun. Duta Palma memotong jalan akses masyarakat yang masuk ke tempat mencari nafkah dan garapannya.
Akhirnya hari ini saya dapat kabar masyarakat Siberakun, Kopah dan Bene sekitarnya melakukan demo besar-besaran ke Duta Palma. Pada forum yang terhormat ini saya meminta kepada Wakil Gubernur agar ini tolong disikapi dengan segera gitu. Dan hal ini juga Pak Gubernur beberapa yang lalu 6 bulan yang lalu kita juga sampaikan pada Pak Gubernur. Pak Gubernur juga akan menyikapi dengan baik sehingga nanti ada warga Siberakun 5 orang masuk ke penjara, kemudian 4 sekarang masih ada, 1 sudah meninggal dunia, kebetulan kepala desa Siberakun atas nama Karnadi. Dan sekarang berulang lagi jalan akses masyarakat ke dalam tempat garapannya itu dipangkas dan dipotong oleh Duta Palma. Nah, saya atas nama DPRD yang berasal dari Kuansing, saya juga dari Kuansing, meminta dengan hormat. Di sini juga ada Bapak Kapolda atau yang mewakili. Saya mohon Bapak Kapolres, satu aja minta saya, kalau dapat jalan yang sudah diputus kepada akses garapan itu Bapak dari Kapolda, karena ini adalah hak asasi masyarakat untuk bekerja. Mereka sudah terhinakan, ulayatnya sudah habis, hutannya sudah hancur lebur. Sekarang ada sedikit tanah garapan di dalam lingkungan Duta Palma, itu pun sudah dipotong oleh Duta Palma. Ini sama dengannya memancing-mancing keributan. Saya takut terjadi lagi 5 masuk penjara, kemudian 1 kemarin sudah meninggal. Kita tidak ingin seperti itu lagi. Mungkin tolong dipenuhi, mungkin didengar Pak Kapolda atau mewakili, diminta supaya Kapolres Kuantan Singi meminta kepada Duta Palma ditutup lagi jalan itu, berilah akses kepada masyarakat, karena masyarakat tempatan situ sangat rasa memilikinya untuk perkebunan dari yang ada di sana gitu. Mungkin itu Bapak pimpinan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mardianto Manan yang telah menyampaikan situasi kondisi terkini khususnya di Kuantan Singingi, di Desa Siberakun dan desa-desa lainnya tentang kondisi masyarakat ya yang sedang ada sedikit persoalan dengan PT Duta Palma. Barangkali kepada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Kapolda, Pak Danrem dan juga yang lain-lain, ini bisa menjadi atensi dan menjadi prioritas pertama untuk dapat segera disikapi, karena persoalan konflik sosial kalau tidak segera tentu akan berefek kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Baik, kita lanjutkan. Bersempena dengan itu pula perkenanan kami menyerahkan naskah pandangan umum fraksi tersebut kepada Bapak Wakil Gubernur Riau. Kepada Bapak Wakil Gubernur Riau kami persilahkan kepada protokol untuk dapat memandu acara. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta Ketua DPRD Provinsi Riau, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, kita akan saksikan penyerahan naskah pandangan umum fraksi oleh Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau. Terima kasih. Wakil Gubernur dan Ketua DPRD kami silakan kembali ke tempat. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 tadi, maka berakhirlah rangkaian rapat paripurna Dewan pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau hari ini tepat pukul 13.01 WIB kami nyatakan ditutup dengan resmi. Sungguh enak koke asam durian dimakan basamo di Banjar Ladang. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bersua di paripurna yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Akhirnya terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.